Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Bambang Gekartingharto. Kali ini akan saya sajikan sebuah narasi tentang ilmu kesehatan jiwa, atau kita tepatnya akan membedakan sejauh mana pengertian kita tentang emosi dan psikopat. Jadi artinya kita akan membedakan karakter yang paling tidak mengenakan di antara sekian banyak orang ada di sekitar lingkungan hidup kita, antara yang emosional dan psikopat. Sebelumnya saya akan bedakan dulu supaya kita tahu batasan-batasan mana yang bisa disebut sebagai emosional dan yang bisa masuk kategori orang yang punya karakter psikopat. Yang pertama, mengenai pengertian emosi menurut tata bahasanya adalah sebagai berikutnya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang muncul dalam diri seseorang manusia sebagai respon dari situasi tertentu. Perasaan ini bisa mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perilaku seseorang. Emosional adalah reaksi terhadap rangsangan dari dalam maupun luar diri individu yang berupa perasaan, pikiran, dan kecenderungan untuk bertindak. Emosional merupakan wujud dari emosi yang dapat berupa ekspresi atau respon. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang muncul sebagai respon terhadap situasi atau stimulus tertentu. Emosi dapat diwujudkan melalui bahasa tubuh, wajah, suara, maupun komunikasi verbal. Beberapa ciri-ciri yang emosional adalah: 1. Mudah berubah suasana hatinya, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Sering menunjukkan perasaan sensitifnya untuk hal-hal yang disukai maupun yang dibenci. Untuk catatan emosi, kemungkinan besar kita banyak punya kenalan, kerabat, atau orang-orang di sekitar kita yang mempunyai jiwa seperti tadi saya sebutkan. Namun mempunyai teman seorang yang emosional itu ya perlu mendapat perhatian tertentu. Cuman biasanya emosional itu kalau tidak dapat reaksi yang emosional juga tidak akan meledak menjadi satu insiden yang membahayakan. Berbeda dengan yang saya akan sebutkan nanti adalah psikopat. Kalau psikopat itu memang kecenderungannya lebih sadis atau lebih menggelegar lagi dibandingkan seseorang yang mempunyai sifat emosional. Kalau misalnya saja kalau emosi adalah orang-orang yang memang ada reaksi dari orang lain, tapi kalau psikopat tidak perlu reaksi dari lawan bicara orang lain, tahu-tahu dia mengeluarkan hal-hal seperti itu. Untuk lebih mengenal lebih jauh tentang psikopat, saya perinci sedikit demi sedikit ya. Jadi apa sih sebetulnya yang dimaksud orang dengan psikopat? Kalau menurut hasil beberapa penelitian di beberapa literatur, psikopat adalah istilah untuk non medis yang umum dipakai untuk menyebut seseorang penderita gangguan kepribadian dengan kecenderungan yang melanggar norma sosial, manipulatif, tidak memiliki empati dan penyesalan, tidak bisa membedakan benar dan salah, serta cenderung mengabaikan keselamatan dan tanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan psikopat secara garis besar teoritis seperti itu. Ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi kekeluargaan, hubungan antara manusia satu dengan manusia lain, di tingkat manapun juga, seandainya nanti ada orang-orang di sekitar kita yang mempunyai jiwa seperti itu, mohon perhatiannya aja supaya tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Karena seorang yang psikopat itu biasanya hiperaktif terhadap reaksi. Jadi kita teruskan dulu saja, nanti kita kupas satu persatu bagaimana sebaiknya kita menghadapi seseorang yang punya karakter psikopat. Lalu pertanyaannya, apa itu sih psikopat? Psikopat adalah istilah yang umumnya digunakan untuk menyebut seseorang dengan karakteristik psikopat.
Dalam suatu studi yang dipublikasikan oleh American Psychological Association, ditemukan bahwa 29% dari populasi di dunia menunjukkan satu atau lebih karakteristik psikopat. Namun hanya 0,6% di antaranya yang terdiagnosis sebagai seorang psikopat. Lalu diketahui bahwa tidak semua orang dengan psikopat adalah pelaku tindak kriminal. Kemudian gejala-gejala yang perlu diperhatikan kalau Anda nanti melihat seseorang di sekitar kita terjangkit atau ada gejala seperti itu. Gejalanya adalah karakteristik psikopat biasanya muncul sejak masa anak-anak. Maksudnya masih kecil itu ya, kanak-kanak, dan cenderung memburuk saat anak beranjak dewasa. Berikut adalah beberapa gejala psikopat yang perlu diketahui. Artinya gejala-gejala berikut ini yang kelihatan sekali di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita harap berhati-hati. Karena kalau kita berhubungan atau kontra dengan orang-orang yang bersikap psikopat ini, wah, kita akan mengalami kesulitan sendiri dalam menempatkan diri. Karena orang psikopat itu ya memang luar biasa. Jadi seperti ini. Gejala psikopat, 1, bersikap manipulatif. Seorang psikopat seringkali terlihat karismatik sehingga membuat banyak orang tertarik dan menyukainya. Karakteristik inilah yang digunakan mereka untuk memanipulasi orang lain. Sebagai contoh, psikopat akan membujuk dan membohongi orang lain untuk melakukan pekerjaan mereka yang melanggar norma sehingga mereka bisa lepas dari tanggung jawab. Artinya dia itu bisa bersembunyi di satu permasalahan untuk menjebak seseorang, namun dia mendapatkan hasil dari jebakan itu. Artinya dia tidak peduli, yang penting saya dapat keuntungan dari kesalahan orang lain. Jadi manipulatif. Jadi semuanya keadaan itu dimanipulasi oleh dia. Jadi hati-hati kalau nanti kenal atau melihat atau ada orang-orang yang bersikap demikian. Kemudian yang kedua, membutuhkan stimulasi. Seorang psikopat membutuhkan hal-hal yang dapat memberikan mereka efek stimulan. Seringkali stimulasi yang dicari adalah suatu hal ilegal atau hal yang melanggar hukum dan norma sosial. Karena itu seorang psikopat sering melanggar peraturan hanya untuk mencari kesenangan pribadi. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari di antara kita ada yang mudah sekali melakukan pelanggaran tanpa harus merasa bersalah dan berdosa. Sementara tidak usah lewat peraturan saja orang sudah tahu kalau itu sebuah pelanggaran. Karena stimulasi yang dilakukan itu selalu tidak lazim. Jadi ada sesuatu keadaan tertentu yang memang lazim berlaku di masyarakat itu, bagi dia itu melanggar bukanlah suatu kesalahan atau suatu dosa tertentu. Jadi semata-mata pelanggaran yang dia lakukan itu menyebabkan dia merasa senang atau merasa puas gitu. Nah, itu salah satu diantaranya stimulasi yang dicari oleh seorang berjiwa atau bersikap atau berkarakter psikopat. Kemudian yang ketiga, yang paling jelas adalah suka berbohong. Seorang psikopat sering berbohong agar terkesan tidak bersalah dan bisa keluar dari masalah. Tidak jarang mereka menyajikan suatu kebohongan baru untuk menutupi kebohongan sebelumnya, sehingga narasi yang dibangun menjadi tidak konsisten. Artinya kadang-kadang tanpa sadar dia menjebak diri sendiri dengan bahasa kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Padahal kalau orang yang cerdas menerima bahasa mereka, itu justru membuat katakanlah lubang bunuh diri, bahwa kalimat yang dia ucapkan sebetulnya menjebak dari kalimat sebelumnya. Tapi dia tidak peduli karena seorang psikopat memang paling senang melakukan kebohongan demi kepuasan jiwanya. Kemudian biasanya sekalipun dia kultur sosial maupun strata kehidupannya itu begitu-begitu saja, tapi dia yang penting sombong, bersikap arogan, terlalu percaya diri.
Seorang psikopat selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Mereka merasa berhak untuk mendapatkan segala hal yang ada di dunia. Untuk itu mereka akan melakukan apapun itu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa peduli dengan konsekuensi hukum dan norma yang berlaku. Dia nggak peduli bahwa itu aturan, bahwa itu norma, bahwa itu sopan santun, bahwa itu terjadi kelaziman di suatu daerah atau di suatu lingkungan. Dia nggak mau tahu, yang penting apa yang saya inginkan tercapai. Kemudian yang kelima, tidak peduli dengan orang lain. Seorang psikopat tidak peduli dengan perasaan dan hak orang lain. Oleh karena itu, mereka cenderung merasa tidak bersalah dan mengabaikan perasaan orang lain yang mereka lukai. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa mereka akan melakukan gaslighting atau memanipulasi orang yang mereka sakiti agar meragukan persepsi, pengalaman, serta pemahaman mereka sendiri. Jadi dia selalu mencari data untuk bisa memutarbalikkan fakta, tidak sesuai dengan kenyataannya ada, asal menurut dia itu menguntungkan. Kalau orang lain rugi, masa bodoh. Yang penting saya bisa mendapatkan kepuasan dari kebohongan atau ketidakpedulian terhadap orang lain. Kemudian yang berikutnya, tidak memiliki rasa empati. Jangankan rasa empati, untuk sedikit bersosialisasi, kemudian memberikan pengertian gitu, atau tepos liro kalau dalam bahasa Jawa itu jangan diharap. Yang jelas untuk urutan ke-6 dari hasil penyelidikan dan riset tentang kejiwaan seseorang psikopat itu tidak memiliki rasa empati sama sekali. Jadi dia nggak peduli, pokoknya saya adalah saya dan saya harus seperti ini, untuk mendapatkan ini saya bisa melakukan apa saja. Ya, tidak memiliki rasa empati itu seperti kesulitan memahami perasaan orang lain adalah salah satu gejala psikopat yang cukup umum ditemui. Menurut mereka, rasa takut, sedih, atau kecewa merupakan hal yang tidak masuk akal. Maka dari itu, seorang psikopat akan bersikap acuh tak acuh, bahkan ketika melihat orang terdekat mereka menderita. Oh iya, pokoknya tidak ada tepos seliro sama sekali. Jadi ini ciri-ciri yang akan saya lanjutkan lagi. Jadi mohon diperhatikan baik-baik, karena siapa tahu nanti suatu ketika Anda akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini. Saya lanjut ya, untuk yang ketujuh, tidak mampu mengontrol perilakunya. Jadi dia itu seperti orang kecanduan. Kalau tiba titik kulminasinya, dia akan meledak-ledak dengan sendirinya tanpa ada kendali. Makanya tidak mampu mengontrol perilakunya. Seorang psikopat cenderung tidak mampu mengendalikan perilakunya, sehingga seringkali melanggar peraturan dan norma yang ada. Hukum, kebijakan, atau apapun itu tidak berlaku bagi seorang psikopat, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi berurusan dengan peraturan atau hal-hal lain yang bersifat berhubungan dengan orang lain. Dia menganggap bahwa hukum yang ada adalah ucapan dan tindakannya sendiri. Jadi dia tidak pernah merasa bersalah melakukan hal seperti itu. Dan yang terakhir, dia mempunyai sikap yang impulsif dan tidak bertanggung jawab. Karena sikapnya yang tidak mempedulikan aturan dan tanggung jawab, seorang psikopat seringkali merespon sesuatu sesukanya tanpa berpikir terlebih dahulu mengenai resiko dan tindakan yang mereka lakukan terhadap dirinya dan orang di sekitarnya. Sebagai contoh, seorang psikopat akan berhenti dari pekerjaan secara tiba-tiba tanpa rencana jangka panjang untuk menghidupi diri sendiri ke depannya. Demikianlah pemirsa, sudah saya jelaskan perbedaan yang mencolok antara seorang yang emosional dan psikopat. Ini hanya sebagai peringatan saja, siapa tahu suatu ketika Anda pemirsa menjumpai orang yang bersikap demikian, sebaiknya apapun alasannya jangan pernah berurusan dengan orang yang mempunyai gejala-gejala seperti ini. Dia adalah seorang psikopat dan tidak pernah ada rasa belas kasihan dan tepos liro sama sekali. Jadi jangan harap dia empati terhadap nasib kita. Apapun alasannya, dia selalu akan
membenarkan diri sendiri dan membahayakan orang lain itu dianggap sesuatu hal yang biasa. Jadi seperti orang kecanduan gitu, kalau sudah batasnya dia harus didoping, dia akan berusaha mencari kepuasannya untuk bisa menetralisir keadaannya. Persis seperti orang kecanduan narkoba atau obat-obat terlarang lainnya. Pokoknya kalau belum melakukan hal itu, dia akan merasa sesuatu yang meledak-ledak dalam jiwa raganya, dia harus dikeluarkan, dilambaskan. Dan ingat, ciri-ciri seperti itu suatu ketika Anda jumpai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Harap berhati-hati. Dan ingat, jangan sampai ketika kita sudah mengetahui bahwa ada seseorang di sekitar kita dengan ciri-ciri seperti itu, tolong jauhi secara perlahan-lahan tapi pasti. Jangan pernah berurusan dengan orang-orang dengan sikap atau urut-urutan karakter yang seperti tadi saya sebutkan. Anda akan menderita. Tidak hanya sekali dua kali, terus-terusan. Jadi sebaiknya jauhi. Oke? Mudah-mudahan ini bermanfaat dan Anda tidak terjebak dalam situasi yang kayak lingkaran setan kalau ada orang-orang seperti itu. Siapapun dia, ya mohon secara logika ilmiah dijauhi saja, karena akan membahayakan di setiap saat. Jadi kalau dia sudah melakukan sesuatu akan berkelanjutan, tidak pernah akan terputus usahanya untuk bisa menjerumuskan orang lain, membahayakan orang lain untuk kepuasan dirinya sendiri menurut perasaan, pikiran, dan karakter dia. Demikian, mudah-mudahan dapat menjadi masukan supaya kita lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita dengan ciri-ciri seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi dan tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.